Perkenalkan, saya Farel Arya Setiatawa, biasa dipanggil Farel. Saya NIM 148250015. Saya dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan apa itu branch prediction. Yang pertama, slide awal, yaitu branch prediction adalah teknik yang digunakan CPU untuk menembak dan apakah sebuah instruksi perjalanan akan diambil atau tidak diambil. Biasanya muncul pada perintah seperti if, else, which, dan perulangan atau itu. Dengan melakukan prediksi, prosesor juga nggak perlu menunggu hasil keputusan percadangan sehingga proses eksekusinya dapat berjalan dengan lebih cepat. Yang kedua yaitu mengapa branch prediction itu diperlukan pada prosesor dan terdapat mekanisme yang disebut pipeline. Pipeline ini memungkinkan beberapa instruksi diproses secara bersamaan. Masalah muncul ketika proses menemukan instruksi percabangan karena jalur berikutnya belum diketahui apa itu penyebabnya. Jika prosesor menunggu hasil keputusan tersebut, pipeline akan berhenti sementara atau mengalami stall. Oleh karena itu, branch prediction digunakan untuk memperkirakan jalur yang akan dipilih sehingga pipeline tetap berjalan dengan performa chip itu menjadi lebih optimal. Yang ketiga yaitu ada jenis prediction. Di jenis P2 pada status production dan dynamic prediction. Prediction ini menggunakan aturan tetap yang ditentukan sebelumnya. Contohnya adalah kayak menganggap akan diambil atau selalu menganggap dan tidak akan diambil. Sedangkan dynamic prediction menggunakan eksekusi belajar sebelumnya dari pola yang terjadi. Dan dynamic prediction ini lebih banyak digunakan pada prosesor modern. Keempat yaitu gambar prosesor branch. Gambar ini tuh menunjukkan diagram state machine branch producing 2 bit atau 2 bit hardware count. Diagram ini terdiri dari 4 state yang menunjukkan tingkat keyakinan prosesor dalam melakukan prediksi. 2 state bagian menunjukkan prediksi taken, sedangkan 2 state yang di bagian bawah itu menunjukkan prediksi not taken. Karena yang menghubungkan setiap bukan perpindahan kondisi berdasarkan hasil percabangan yang terjadi. Ini memungkinkan prosesor untuk membuat prediksi yang lebih stabil dan tidak mudah hanya karena satu kesalahan prediksi tersebut. Kelima yaitu cara kerja perpindahan state. Cara kerja diagram ini cukup sederhana. Jika hasil perjalanan adalah taken, maka state akan bergerak ke arah bagian prediksi taken. Jika hasil perjalanan adalah not taken, maka state akan bergerak ke arah prediksi not taken. Misalnya saat pada weekly taken dan hasilnya perjalanannya kembali ke arah prediksi balik ke taken, akan berpindah strongly taken. Namun jika hasilnya not taken, maka sistem akan berpindah ke strongly taken. Namun setelah hasilnya not taken, sistem akan bergerak menuju weekly not taken. Dengan cara ini prosesor dapat dari pengalaman sebelumnya dan meningkatkan akurasi prediksi. Selanjutnya bagian kekurangan branch prediction meningkatkan kecepatan survival program. Kedua, mengurangi pipeline start. Ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi performa CPU secara keseluruhan. Namun, teknik ini juga memiliki kekurangan tambahan yang membuat desain prosesor lebih kompleks. Prediksi dan multitasking tetap terjadi dan dapat menurunkan performa sementara.